Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yulianti SPD, guru kelas 5 SD Negeri 1 Goa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi ekosistem dengan menggunakan media AI dan AR pada model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gerak tentang beban gerak gerak sudah masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Saya. Mas Saka, baik, yuk dipimpin berdoa. Selamat pagi, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semua, nggih? Nah, coba anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran duduknya yang rapi supaya nanti ketika belajar ilmu yang kita pelajari dapat kita terima, dapat kita serap untuk nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apa, kalau kalian memfokuskan diri, kalian memperhatikan, nanti kalian akan bisa melaksanakan atau bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada. Dicek kerapian, mulai dari yang perempuan jilbab, rambut, baju, dasi yang miring, dibenerin dulu, duduk yang rapi, sudah? Baik, sudah bisa konsentrasi ke pembelajaran? Sudah, coba Bu Mita cek konsentrasinya. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yuk, dari ya, terima kasih. Coba duduk kembali. Nah, anak-anak, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sumber-sumber energi. Masih ingat tidak, macam-macam ada sumber-sumber energi apa saja dalam kehidupan kita? Listrik. Terus apa lagi? Cahaya. Ada apa lagi? Panas. Nah, apakah contoh dari energi cahaya? Sinar matahari. Mas Arya, bagaimana? Kenapa kok matahari itu bisa menjadi energi cahaya? Karena apa? Karena cahaya apa? Merambat lurus. Matahari disebut sumber cahaya karena menerangi
Bumi. Jadi sumber utama cahaya satu-satunya yang terbesar di bumi itu adalah apa tadi? Matahari. Nah, matahari sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, dan hewan, dan juga seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, nanti kita akan belajar tentang ekosistem. Tentang apa? Ekosistem. Nah, harapannya nanti anak-anak dapat membedakan atau menyebutkan contoh-contoh dari komponen biotik dan abiotik di dalam sebuah ekosistem, dan juga nanti anak-anak diharapkan bisa membuat rantai makanan dari sebuah ekosistem, ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kegiatannya kita nanti adalah anak-anak akan bereksplorasi keluar. Jadi nanti kita akan keluar melihat ke lingkungan sekolah kita, tentang ekosistem yang ada di lingkungan kita. Kemudian nanti anak-anak akan Bumita kasih soal untuk asesmen awal menggunakan aplikasi Kahoot, ya, memakai kuis. Nah, nanti setelah itu anak-anak berkelompok berdasarkan hasil kuis tersebut. Anak-anak berkelompok nanti untuk mengerjakan sebuah lembar kerja yang nanti didiskusikan setiap kelompok, dan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya di depan secara bergantian, sedangkan kelompok lain nanti akan menanggapinya. Paham? Siap mengikuti pembelajaran kita? Ya, dari kegiatan apapun. Istirahat sebentar. Sudah selesai. Silahkan buka mata kalian. Bagaimana perasaan kalian? Tadi kita lihat kalian membawa emoticon. Tentukan bagaimana perasaan kalian. Mbak Sigma bahagia. Mbak Sigma kenapa bahagia? Senang, karena senang. Disuruh untuk apa? Untuk berlatih bernafas. Baik, silakan emoticonnya disimpan dulu. Jadi kita wajib bersyukur sampai saat ini kita sudah bisa atau masih diberikan mukjizat, masih diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa bernafas sampai hari ini. Maka bersama-sama kita ucapkan apa untuk bersyukur? Alhamdulillah. Nah, ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, di sini ada lembar kerja dan juga nanti ada materinya. Pengertian ekosistem. Coba, ekosistem pengertiannya apa di sini? Organisme dalam suatu lingkungan. Ya, benar. Ekosistem merupakan interaksi antara organisme dalam suatu lingkungan. Ya, jadi interaksi itu apa? Apakah ada yang tahu? Interaksi itu adalah hubungan, berhubungan. Contohnya, interaksi kalian berhubungan dengan teman-teman kalian ngobrol. Jadi yang namanya interaksi itu pasti lebih dari satu. Kalau organisme tersebut itu terdapat dalam suatu komponen. Nah, di sini di dalam ekosistem ini terdapat dua komponen. Berapa komponen? Dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, betul, pintar. Komponen abiotik dan biotik. Nah, apa itu abiotik dan biotik? Di sini komponen biotik. Biotik itu hidup. Apa biotik? Nah, berarti komponen biotik itu adalah komponen-komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Semuanya yang hidup. Contohnya apa? Benda-benda hidup atau makhluk hidup? Hewan, tumbuhan, manusia, betul. Ya, bakteri, ya, jamur. Itu adalah contoh-contoh komponen biotik
abiotik yaitu organisme makhluk hidup. Sekarang kebalikannya, kalau abiotik itu kebalikannya. Kebalikan hidup berarti tidak hidup atau mati. Oke? Jadi komponen abiotik itu komponen-komponen yang terdiri dari benda-benda mati yang tidak bisa bergerak sendiri jika tidak digerakkan. Contohnya adalah air, tanah, batu, api, cahaya. Betul sekali. Ini adalah apa ini? Kertas. Kertas ini tetap berada di meja. Jika tidak Bumita pindahkan ke meja lain, maka tidak bisa berpindah. Ini namanya benda mati. Kalau di dalam suatu ekosistem itu komponen abiotik atau matinya adalah air, cahaya, apa? Suara, kelembapan, batu. Kalau antar organisme satu dengan yang lainnya ini akan saling ketergantungan. Jadi tumbuhan hijau atau tanaman itu akan memerlukan komponen abiotik seperti cahaya matahari dan air untuk melakukan fotosintesis, yaitu membuat makan sendiri. Jadi makhluk hidup berupa tanaman itu makannya dia membuat sendiri, tidak seperti kalian ketika masih kecil seperti ini yang masak siapa? Ibu. Ya, berarti kalau tumbuhan itu dia memasak sendiri. Kalau bisa menghasilkan makanan sendiri maka disebut dengan produsen. Jadi tumbuhan di sini dinamakan dengan produsen. Nah, kemudian yang memakan produsen atau yang memanfaatkan produsen itu disebut dengan konsumen atau mengkonsumsi. Jadi konsumen berketergantungan dengan produsen. Jika produsennya banyak ada, maka konsumen bisa makan. Contoh Mbak Anis, ketika di wilayah kita baru-baru ini kemarin itu kan kita terkena kekeringan. Jadi di desa kita kekurangan air, tanaman-tanaman yang ada di ladang, di kebun itu banyak yang mati. Contoh daun singkong, biasanya daun singkong itu sebagai makanan kita untuk sayur, tetapi karena kemarin itu kemarau panjang ya, jadi sayur-sayur di daerah kita berkurang. Jadi misalkan kalian pengen makan daun singkong biasanya habis 2 sendok, sekarang berkurang jadi 1 sendok karena produksinya menurun sedikit ya. Itu sama. Jadi ketergantungan antara konsumen dengan produsen. Nah, kemudian bakteri dan jamur itu berperan sebagai pengurai. Jadi di sini bakteri itu juga tergantung pada konsumen dan produsen. Jika tidak ada yang diurai, tidak ada produsen dan konsumen, bakteri tidak akan bekerja, dia tidak akan mendapatkan makanan. Bakteri di sini biasa disebut dengan dekomposer. Apa? Dekomposer. Nah, sedangkan lingkungan itu tergantung dari pengurainya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tidak bingung lagi apa itu biotik dan abiotik, mari kita keluar. Coba anak-anak di sekolah kita, taman kita yang baru saja tumbuh karena sudah beberapa hari ini sudah mulai turun hujan. Nah, di sini ada tanaman. Ini adalah tanaman dahlia. Kemarin ketika kalian mengamati nggak? Kemarin ketika kemarau panjang ini daunnya subur nggak? Enggak kan? Tidak. Nah, ini tanaman ini disebut dengan produsen dan juga sebagai komponen apa kalau makhluk hidup tadi? Biotik. Betul. Jadi ini namanya komponen biotik. Tanaman-tanaman yang ada di sini itu namanya komponen biotik. Nah, kemudian ya, kamu coba perhatikan, apakah tanaman dahlia ini subur? Subur nggih. Kenapa bisa subur? Karena ada air, sudah terkena hujan, terus
Lembab. Terus ada cahaya matahari. Terus apa? Iklimnya mendukung, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu lembab. Ya, tidak terlalu dingin. Nah, coba apakah di daerah di taman ini ada pohon yang mati? Ada. Mana? Itu. Nah, iya, pohon yang mati itu karena apa? Kekeringan. Karena itu yang harusnya banyak air, pohon yang membutuhkan air yang banyak, tetapi kemarin karena kemarau panjang jadi tidak hujan sehingga pohon itu tidak kuat dan mati. Baik. Nah, coba kamu amati. Kamu boleh di sebelah sana, boleh di sebelah sini. Coba kamu cari di sini apakah ada benda-benda atau yang menjadi komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa. Biotik. Ditulis. Nanti ditulis ya komponen biotiknya apa, abiotiknya apa. Sebutkan yang kamu tahu. Biotiknya apa saja, abiotiknya apa yang di sini? Ya, sudah? Boleh. Yang kamu tahu, yang kamu dapat di sini apa saja? Sudah dapat? Biotiknya, abiotiknya? Apa sih? Dua boleh dapat? Boleh, dua boleh. Yang kamu temukan di sini apa biotiknya, terus abiotiknya apa? Boleh. Sudah? Yang penting biotik kamu bisa menyebutkan, abiotik juga bisa. Salah satu saja enggak apa-apa. Terus sekarang abiotiknya apa? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kita masuk ke kelas lagi. Biotik dan abiotik. Yang kalian temukan tadi komponen biotiknya apa saja? Ada belalang, nyamuk, semut, nyamuk, semut. Ada yang menemukan ulat. Terus belalang sudah. Terus apa yang abiotik? Batu, angin, cahaya, pot, tanah, air, batu, ya. Bisa ya membedakan biotik dan abiotik? Ya. Intinya biotik itu yang hidup dan abiotik itu yang tidak hidup. Nah, yuk perhatikan. Dalam sebuah ekosistem makhluk hidup dapat menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Coba tadi kamu amati di sana tadi. Belalang, kalau kamu yang menemukan belalang tadi, belalang makan apa di sana? Makan rumput. Kalau tidak ada rumput berarti belalang tidak bisa makan. Ya, jadi yang menjadi sumber makanan atau sumber energi tadi rumput dimakan belalang, berarti rumput itu menjadi produsen dan belalang menjadi konsumen. Nah, proses aliran energi dalam ekosistem ini belalang, rumput dimakan belalang, nanti belalang dimakan apa lagi? Nah, itu namanya adalah proses rantai makanan. Jadi yang ada rantainya bukan hanya sepeda dan sepeda motor, tetapi makanan juga ada, disebut juga rantai makanan. Jika ada produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen di sini berbagai macam. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen
konsumen tingkat 3. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan apa? Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu ya. Di sini dalam suatu rangkaian rantai makanan itu ada organisme yang berperan menjadi produsen, konsumen 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4. Untuk yang terakhir itu biasanya akan berakhir dengan pengurai atau dekomposer. Nah, contoh coba dilihat di sini. Ada cahaya matahari dan air, berarti ini termasuk apa? Komponen apa? Abiotik, betul. Terus yang ada di sini di lingkaran ini biotik. Di sini ada apa? Sayuran. Terus ulat, bakteri. Ada sayuran, ulat, burung, kucing dan bakteri. Nah, di sini coba yang menjadi produsen sumber energinya sayuran. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 1 ulat ya. Konsumen tingkat 1 itu adalah urutan yang memakan pertama. Kemudian konsumen tingkat 2-nya burung. Konsumen tingkat 3 kucing. 4 bakteri atau dekomposer. Bisa? Paham ya? Coba sekarang kita lakukan asesmen awal. Coba buka handphone kalian sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita gunakan gadget untuk pembelajaran. Oke, coba buka Kahoot dengan alamat kahoot.it. Sudah bisa? Ready to join? Nunggu pin. Oke, pinnya berapa? 461550. Silakan dimasukkan. Bisa? Jangan lupa nama. Abdi, Riza, Adi. Oke. Pandu. Sudah? Ada yang belum bisa masuk? Farel. Ya, coba di reload. Enggak apa-apa tau, sama. Sudah? Oke, mulai ya. Siap? Siap. Klik start. Pertama. Ya, soal pertama. Ini soalnya di atas. Terot. Ya, jawabannya apa? Yang biotik merah. Lanjut ya. Oke, kita lihat siapa yang tertinggi. Adi, tertinggi dan tercepat. Selanjutnya yang kedua. Jangan sampai salah. Biotik. Lihat ya. Ya. Kita lihat apakah posisi pertama masih di Mas Abdi? Tetap tercepat. Lanjut.
Ya, yang belum, jangan sampai. Ya, masih ada yang salah ya? Oke, nggak apa-apa. Yuk, Mas Adit. Berganti ke Mas Adit. Lanjut. Yuk, kalau sudah tahu jawabannya langsung diklik. Nanti waktunya habis, kamu belum selesai. Hehe. Yuk, siapa? Tetap Mas Adit, Mas Anwar yang naik. Terakhir, soal terakhir. Masih ada yang belum jawab ini. Ya, kita lihat siapa yang ada di posisi urutan pertama. Kita ketiga dulu, urutan ketiga. Teng, Mas Anwar, tepuk tangan untuk Mas Anwar. Selamat Pandu. Sama siapakah? Mas Adi. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Yang keempat Fadil, yang kelima Mas Kakak. Baik. Nah, sekarang silakan handphonenya dibawa dan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok hasil tadi. Apabila terdapat salah satu organisme yang tidak seimbang, maka akan mempengaruhi organisme lainnya. Kita beri nama kelompok ini kelompok apa? Kelompok padi. Sini kelompok rumput. Padi, rumput. Yang sini kelompok elang. Sini kelompok apa? Belalang. Padi, rumput, elang, dan belalang. Silakan di situ ada lembar kerja. Silakan kamu isikan namanya. Jangan lupa terus pahami instruksi yang ada. Perintah untuk apa? Mencari atau menyeken materi yang akan kalian pilih. Kita sudah menempelkan beberapa barcode di ruangan kelas kita. Silakan perwakilan dari satu kelompok untuk scan barcode yang ada di ruang ini. Silakan pilih mau barcode yang mana. Ini enggak apa-apa. Yang mana? Silakan. Sudah? Dan silakan kalian berkelompok dilihat apa isi dari barcode tersebut. Saya tidak. Ini buka aja, kamu lihat aja sampai terakhir, dipelajari dulu sampai terakhir. Ini kan bisa dibolak-balik tuh. Ya, ada suaranya. Bisa enggak? Bisa ya? Ditunggu. Sini ditentukan dulu produsen siapa, konsumen. Ini malah nulisnya yang di sini. Ditulis produsen sama dengan apa? Ayo diwarai, didiskusikan bersama. Ya, Ciana aja dipanah-panah saja, nggak usah digambar. Belum kita presentasikan hasilnya di depan, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat ketika maju membacakan hasilnya. Kamu bisa bersuara keras mempresentasikan dengan semangat. Sudah siap?
Putarkan. Putar ya. Angkat kakinya. Angkat. Sudah semua, kita mulai presentasi. Kita undi siapakah yang mendapat door prize pertama. Siap. Rumput. Ya. Baik, konsumen tingkat 3. Apa tadi konsumen tingkat 3-nya? Elang. Terus konsumen tingkat 4-nya? Dekomposer. Betul. Apakah sudah sesuai dengan rantai makanan yang sudah kita pelajari tadi untuk kelompok rumput? Sudah? Oke. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok rumput. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan untuk kelompok rumput. Silakan salah satu adalah kelompok padi. Konsumen tingkat 1 adalah konsumen tingkat 2 katak. konsumen tingkat 3 elang. Konsumen tingkat 4 elang. Terus rantai makanannya? Oke, konsumen tingkat 1-nya padi sebagai konsumen loh. Padi sebagai apa? Produsen. Apakah sudah sesuai jika padi termasuk produsen? Sudah ya. Kita kasih tepuk apa? Pintar. Boleh. Tepuk pintar. Pintar. Ya, gitu. Dari 4 kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasilnya, Bu Mita lihat sudah sangat luar biasa kerjasama kalian di dalam kelompok. Tadi Bu Mita amati sudah bagus, tidak ada satu yang ditinggalkan, semuanya diskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas dari Bu Mita. Nah, sekarang Bu Mita ingin cek kemampuan kalian. Materi yang sudah Bu Mita ajarkan tadi, kegiatan yang sudah kamu lakukan dari pagi sampai saat ini apa saja, silahkan kamu tuangkan, kamu isikan dalam asesmen formatif. Ya, tolong keluarkan handphone masing-masing. Ya, di grup WA ya, Bu Mita kirimkan di grup WA. Betul? Ya, mana? Yang bawah? Yang bawah toh? Sebentar. Grup. Sudah Bu Mita share di grup ya? Please. 5 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Sudah semua? Ada yang masih mengerjakan? Klik, jangan lupa klik akhiri view score jika ingin melihat. Sudah 80, baik. 90, oke. Ada yang dapat 100? Siap, bagus. Ya.
Waktunya habis, silakan sudah selesai, handphonenya disimpan kembali. Masing-masing ambil satu, tuliskan manfaat dari pembelajaran kita hari ini apa yang menarik, apa yang kurang menarik, dan yang akan saya lakukan ke depannya. Tempel sini. Awas. Salah satu yang mau membacakan. Ya, yo maju Mbak Aziza. Pilih salah satu dari hasil teman kamu, boleh punya kamu sendiri boleh. Iya. Baik, bermain apa? Ya, bisa mengetahui abiotik dan biotik. Hal yang menariknya bermain game, yang tidak menarik, kurang menariknya tidak ada. Yang akan dilakukan lebih memperhatikan dan lebih semangat lagi ya. Baik, nanti Bu Mita yakin kedepannya kalian harus lebih semangat sebagai generasi pelajar penerus bangsa. Coba kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ada dua komponen dalam ekosistem. Terus apa lagi? Komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah hidup, abiotik adalah tak hidup. Baik, ada komponen biotik dan abiotik. Biotik hidup, abiotik tak hidup. Terus apa lagi? Ada lagi? Dalam proses makan dalam organisme ekosistem. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu organisme. Baik, nah itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada kegiatan hari ini. Nah, yang tadi mendapatkan nilai di bawah KKTP yang sudah kita tentukan, dia di bawah kategori baik akan mendapatkan, atau Bu Mita harap nanti di rumah mempelajari lagi materi-materi. Kamu bisa searching di internet, boleh buka-buka buku materi di rumah dipelajari lagi. Kemudian yang sudah di atas KKTP yang sudah nilainya bagus, silakan nanti kalian di rumah untuk mempelajari kegiatan atau materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya akan kita pelajari adalah terkait dengan dinamika yang ada di dalam ekosistem atau dinamika di dalam rantai makanan. Oke, sudah kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Silakan anak-anak untuk berberes-beres terlebih dahulu. Kegiatan hari ini terima kasih sudah selesai. Semoga apa yang Bu Mita sampaikan kalian bisa menyerapnya dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya. Tepat kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, Mbak Tisa boleh ya. perhatian. Siap. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.